Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Gacha di episode ke-47. Di episode sebelumnya diceritakan Jiraiya yang mengembalikan ingatan semua orang tentang Semi dan Amalgam. Secara tak langsung hal itu pun membuat kekacauan di mana semua orang jadi mengincar Semi untuk kepentingan diri mereka sendiri, terutama para pelaku kriminal. Spanner yang merasa harus berbuat sesuatu lantas mengambil alih tanggung jawab dan berencana menghancurkan semua Semi karena menganggapnya ancaman bagi dunia. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah mengumumkan informasi sebelumnya pada semua orang, Spanner pun lantas pergi untuk menemui Hotaru dan yang lainnya untuk mengambil Semi dari tangan mereka. Namun di tengah perjalanan, Lachesis menghadangnya. Di sana Lachesis menanyakan tentang apa yang sebenarnya Spanner rencanakan. Sebab Lachesis sadar jika Spanner menghancurkan semua Semi, maka kekuatan Kamen Rider akan menghilang dan mereka tak akan pernah bisa mengalahkan Raja Kegelapan. Tak diduga ternyata Spanner pun sebenarnya sudah menyadari hal itu. Dan yang ia umumkan sebelumnya bukanlah rencana yang sebenarnya akan ia lakukan. Setelah membuat Lachesis tak sadarkan diri, Spanner lantas bermaksud menitipkan Kyoka pada gadis itu dan ia pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tempat yang sudah ia janjikan, Spanner pun lantas meminta semua Semi pada teman-temannya untuk dihancurkan. Namun tentu saja Hotaru pun menolak hal itu. Spanner berdalih agar kekuatan itu tak menjadi rebutan bahkan disalahgunakan oleh orang-orang yang bahkan tak tahu apa-apa tentang Semi. Dengan bantuan beberapa alkemis, akhirnya Spanner berhasil merebut semua Semi dari Hotaru dan teman-temannya dengan kekuatan api hitamnya. Saat Spanner beranjak dari sana, tak lama kemudian Lachesis muncul dan meminta mereka segera menghentikan Spanner. Karena ternyata Spanner bermaksud menyatukan diri dengan semua Semi ke dalam tubuhnya menggunakan api hitamnya. Ia pun berencana menghadapi Raja Kegelapan sendiri dengan kekuatan itu dan mati bersama para Semi. Menyadari Spanner berencana mengorbankan dirinya sendiri untuk menyudahi konflik itu, Renge pun lantas mengajak mereka mencari keberadaan Spanner. Namun di saat yang sama Hotaru pun mendapatkan kabar bahwa kedai ibunya baru saja diserang oleh sekelompok orang yang mengincar Seminya. Sementara itu di markasnya ternyata Gurion dan Atropos juga menyadari rencana Spanner. Karena itu Atropos lantas pergi untuk mengagalkan rencananya. Namun sesampainya di sana, Kloto malah memintanya menghadap pada Jiraiya. Sedangkan sesampainya di rumah, Hotaru dan Kudo cukup terkejut melihat kedai ibunya yang sudah berantakan. Walau begitu beruntungnya tak terjadi apa-apa pada ibunya. Selain itu ibunya yang juga sudah tahu kenyataan tentang Semi meminta Hotaru melanjutkan apa yang selama ini telah anaknya itu tekuni. Setelah ibunya pergi, Kudo pun mendapatkan pesan dari Sabi yang ternyata telah menemukan lokasi keberadaan Spanner. Dan tak lama kemudian Kajiki dan Pak Asahi pemilik tempat latihan tinju menemui mereka. Setelah menceritakan semua yang terjadi pada Pak Asahi, akhirnya Hotaru pun mendapatkan pencerahan serta jalan keluar atas masalah yang ia dan Spanner hadapi. Di mana Pak Asahi berkata bahwa cara untuk mengungkapkan sesuatu pada seseorang tak hanya melalui kata-kata. Dari sana Hotaru pun langsung tersadar dan pergi ke tempat Spanner berada. Sementara di tempat sebelumnya, Spanner pun memulai ritual untuk menyatukan semua Semi ke dalam tubuhnya. Namun sebelum semua itu terjadi, Minato dan yang lainnya sampai di sana. Tanpa diduga Hotaru yang juga sampai di sana langsung melayangkan pukulan ke wajah Spanner. Namun Spanner yang tak terima pun lantas membalasnya. Di sana Hotaru pun mencoba menyadarkan Spanner. Namun sayangnya perbedaan idealisme membuat mereka harus menyelesaikan itu semua dengan pertarungan. Walau sempat membuat Gacha terpojok dengan kekuatan api hitamnya, namun akhirnya Gacha kembali bangkit dan berhasil membalikkan keadaan. Dengan tekadnya yang kuat, akhirnya Hotaru berhasil menghancurkan visor Kamen Rider Valvarat, bahkan membuat drivernya rusak. Setelah Hotaru memenangkan pertarungan itu, ia pun mengajak Spanner untuk pulang. Namun sayangnya Spanner menolak karena merasa jalan yang mereka pilih memanglah berbeda. Walau begitu, Spanner tetap meminta Hotaru yakin pada jalan yang telah ia pilih itu. Setelah itu Spanner pun berjalan pergi meninggalkan Hotaru dan teman-temannya yang lain. Sekembalinya mereka ke akademi, Sabi pun telah berhasil memperkuat sistem keamanan Semi mereka agar tak mudah dicuri lagi. Sementara Gon dan Hopper One yang khawatir pada Spanner pun kembali ditenangkan oleh Hotaru dengan berkata bahwa ia yakin Spanner pasti akan kembali lagi.
Di markas Jeria terungkap bahwa ternyata sebelumnya Kloto hanya dimanfaatkan oleh Ratu Kegelapan itu untuk menangkap Atropos. Setelah menanamkan simbol yang sama dengan kudo di lengan Atropos, Jeria pun bercerita bahwa sebenarnya Atropos memiliki potensi yang sama dengan model yang serupa dengannya. Di mana dengan simbol itu Jeria bermaksud memusnahkan kudo yang ternyata adalah model dari Atropos dan menjadikannya bentuk kehidupan yang utuh. Dan setelah itu Jeria akan menjadikan Atropos sebagai pelayannya. Di saat bersamaan kudo pun merasakan kesakitan, sementara Atropos terkejut saat mengetahui bahwa kudo adalah contoh modelnya. Lalu film pun selesai. Di preview episode selanjutnya diperlihatkan Gurion yang berusaha menemui Fuga Kudo untuk meminta bantuannya menyelamatkan Atropos. Sementara Kudo akhirnya mengajak Atropos bekerja sama hingga kita diperlihatkan evolusi selanjutnya dari Kamen Rider Majedo. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Gachar kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.